Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Komaria. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau bisa disebut juga dengan PIAUD, tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan menerangkan tentang teori humanistik. Teori humanistik yaitu teori yang menekankan pada kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang mana apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Hal ini menjadikan teori belajar humanistik bersifat sangat elektif. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Banyak tokoh penganut aliran humanistik, diantaranya menurut Habermas. Menurut Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu yang pertama, belajar teknis atau technical learning, yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Yang kedua, belajar praktis atau practical learning, yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Yang ketiga, belajar emansipatoris atau emancipatory learning, yaitu belajar yang menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dengan lingkungan sosialnya. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah salah satu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Psikologi humanistik juga memberikan sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik atau humanistik keseluruhan melalui pembelajaran nyata. Pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik. Adapun prinsip belajar humanistik, yang pertama, manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Yang kedua, belajar menjadi signifikan apabila apa yang dipelajari memiliki relevansi dengan keperluan mereka. Yang ketiga, tugas belajar dapat lebih luas diterima dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. Adapun kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran humanistik. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat membuat suasana jadi semakin menghargai satu sama lain. Yang kedua, munculnya kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi. Yang ketiga, kebebasan mengungkapkan batasan. Yang keempat, siswa merasa senang berinisiatif dalam belajar. Yang kelima, guru menerima siswa apa adanya dan memahami jalan pikiran siswa. Adapun kekurangan teori belajar humanistik, yang pertama, adanya beberapa konsep yang masih dikatakan buram dan subjektif karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas.
Yang kedua, bersifat individual. Yang ketiga, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang keempat, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.